Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi jami'i anwa'il minan allati la tuhsa wa an'ama alaina bi jami'i anwa'in ni'am allati la tustaqsa. Zahiratan wa batinah, dunyawiyatan wa ukhrawiyah, awwaliyatan wa baqaiyah, abadiyah sarmadiyah, hissiyatan wa ma'nawiyah, biwasitati khairil wara sajiyah. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad, imami ahlil maqamatil aliyah wad darajat as-saniyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril dhati was-sirris sari fi sairil asma'i was-sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad alladhi ma wujida qattu mithluhu fil wujud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad alladhi ma wujida qattu mithluhu mawlud wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun.
Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat mukminin mukminat, para pecinta, para pengagum, para pemuji, para penganut Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para perindu Allah, para pengharap Allah dan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pengingat Allah, pengenal Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Minimal yang lagi belajar tentang hal itu dimanapun berada, baik yang ada di sini secara muwajahah, juga yang mengikuti acara yang mulia ini melalui video atau audio streaming, dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah selalu menghujatkan rahmatnya kepada kita semua dan kepada semua hamba Allah yang beriman dimanapun berada dan kapanpun berada sampai hari kiamat. Semoga Allah menghujatkan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah menghujatkan ampunan kepada kita semua, sehingga tidak ada seorang pun yang bubar dari majelis yang mulia ini kecuali sudah diampuni semua dosa. Dan sudah tercatat menjadi hamba yang diselamatkan dari segala bencana, yang akan mendapatkan segenap kenikmatan yang abadi dan hakiki di surga, dilunasi segala hutang-hutangnya, dikabulkan segala doa-doanya, dilancarkan segala urusan-urusannya, mendapat jaminan Allah di dunia, di kubur dan di akhiratnya, mendapat jaminan syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dihilangkan bingungnya, susahnya, dipanjangkan umurnya dengan umur yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan segala kebaikan, dan juga di akhir hayatnya mendapat husnul khatimah, mendapat husnul khatimah, mendapat husnul khatimah, bisa bertemu dan berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam mimpi maupun di waktu bangun, di dunia, di kubur dan di akhirat kelak, di bawah benderanya yaumul qiyamah, mendapat minum dari danaunya yaumul qiyamah, bahkan dari telapak tangannya yang agung yaumul qiyamah, dan mendapat syafaat pertolongannya, sehingga kita bisa masuk ke surga Firdaus A'la dengan syafaatnya, tanpa dihisab dengan syafaatnya, dan kita bisa berkumpul bersamanya di surga. Kita bisa memandang zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah tatkala kita sudah di surga, yang merupakan puncaknya kenikmatan dan puncaknya derajat yang Allah anugerahkan kepada alam semesta. Tiada lain derajat tertinggi tatkala makhluk ini dipertemukan dengan Sang Khaliqnya Jalla Jalaluhu, tatkala makhluk ini didekatkan dekat dengan Sang Khaliqnya Jalla Jalaluhu,
Karena makhluk ini diperlihatkan kepada zat Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga Allah memberikan rezeki itu semua kepada kita. Ya, kita diselamatkan dari segala bencana, dari segala bala, dari segala musibah, fitnah, zahir, batin, dan dari ahli zahir, ahli batin, di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kita dibentengi dari godaan syaitan, dari fitnah hawa nafsu, dan dari tipuan dunia. Dan kita juga dibentengi daripada kezaliman makhluk Allah yang zalim, daripada kehasudan makhluk Allah yang hasud, dengan kebesaran Nabi kita yang kita peringati malam ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Wa bi sirri asraril Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hamba-hamba Allah dan umat kekasih Allah Sayyiduna Muhammad, umat imamnya semua, nabinya Allah, semua rasulnya Allah, semua malaikat Allah, semua wali Allah, semua ulama Allah, semua syuhada Allah, semua hamba-hamba Allah yang saleh, Sayyiduna Muhammad, umat Nabi terpilih yang menjadi rahmat bagi alam semesta, penolong semua makhluk, yang memegang seluruh kunci kemuliaan, memegang maqalidus samawat, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Umat Rasul yang diciptakannya oleh Allah dari nurnya Allah paling awal, dan diangkat kenabiannya paling awal sebelum nenek moyang kita, Sayyiduna wa Nabiullah Adam ala nabiyina afdalus salati wassalam wa alaihi salatu wassalam, masih berupa patung antara roh dan jasad di pintu gerbang surga, juga menjadi penutup semua rasul dan semua nabi, menutup sejarah kerasulan dan kenabian, menutup sejarah wahyu, menutup sejarah kitab suci, kitab samawi, menutup sejarah keilmuan, peradaban, akhlakul karimah, menutup sejarah akidah as-sahihah, menutup sejarah amal-amal saleh, menutup sejarah hukum-hukum dan syariah, menutup sejarah kalimat thayyibah, bahkan sampai menutup sejarah diciptakannya bumi dan diciptakannya langit, matahari, bulan, bintang, dan seluruh planet. Semua ditutup oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semuanya berkumpul di majelis, kita di majelis seperti ini mengingat
Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga mengingat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana dengan mengingat Allah dan mengingat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, otak kita, hati kita, perasaan kita menjadi terang benderang, menjadi tenang, menjadi penuh dengan kasih sayangnya, penuh dengan keberkahan darinya, penuh dengan anugerah-anugerahnya. Dengan mengingat Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka ingatan tersebut menjadi sambungan yang teristimewa antara Khalik dan antara kita sebagai makhluknya, antara kekasih Allah, makhluk yang paling diagungkan oleh Allah, dengan kita sebagai umatnya. Betapa beruntungnya kita semua bahwa kita memiliki hubungan khusus yang teristimewa dengan Rabbul Ardi was Sama', dengan Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah. Betapa beruntungnya kita semua bahwa kita memiliki hubungan khusus dengan kekasih Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketahuilah oleh kita bahwa keberuntungan tertinggi yang tidak Allah berikan kepada makhluknya tatkala melalui Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, lantaran wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, lantaran dilahirkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, lantaran diutusnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka kita memiliki anugerah yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Anugerah tertinggi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wajib kita syukuri bersama dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Catat oleh kita, anugerah yang pertama melalui sebab Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kita dihubungkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad, didekatkan kita oleh Sayyiduna Muhammad, dikenalkan kita oleh Sayyiduna Muhammad, diingatkan kita oleh Sayyiduna Muhammad kepada Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta yang menciptakan kita dan menciptakan semua makhluk ini, yang mengatur segala sesuatunya, yang mengurus segala sesuatunya, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yakni maha sempurna dengan segenap sifat kesempurnaan, yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak terbatas, yang maha menghendaki segala suatu makhluknya, yang maha melihat, maha menyaksikan,
Maha mendengar, Maha tahu kepada segala suatu makhluknya, dan Maha berfirman kepada segala suatu makhluknya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, Allah ada. Kapanpun kita berada, Allah ada. Di dunia kita berada, Allah ada. Di kubur kita berada, Allah ada. Di akhirat kita berada, Allah ada. Dalam segala situasi kondisi apapun kita berada, Allah ada. Ini anugerah yang terhebat. Dalam sejarah anugerah tidak ada yang paling terhebat melalui sebab Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita dikenalkan kepada yang menciptakan alam semesta ini, tatkala kita didekatkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga kita memiliki kebahagiaan yang sempurna, memiliki kebahagiaan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna. Tatkala makhluk bisa dekat dengan Khalidnya, tatkala makhluk bisa meraih kasih sayang Khalidnya, tatkala makhluk bisa meraih ridha Khalidnya, tatkala makhluk bisa meraih cinta Khalidnya, tatkala makhluk bisa meraih ampunan Khalidnya, tatkala makhluk bisa meraih jaminan dari Sang Khalidnya. Mana keberuntungan yang bisa menyamai ini? Tidak ada. Siapa yang menjadi sebab kita tahu kepada Allah, kita dengar dekat kepada Allah, kita bisa meraih segala kebaikan Allah? Siapa yang menjadi sebab? Jawab, Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Mungkinkah secara adat dan menurut alam sebab akibat bisa mengenal kepada Allah tanpa jasa Nabi kita? Bisa dekat dengan Allah, bisa mengingat Allah, bisa mendapat kita Allah, bisa mendapat jaminan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah tanpa Kanjeng Nabi Muhammad. Bisakah tidak? Seperti bisakah tidak kita mendapat segala kebaikan dari Allah tanpa iman, tanpa Islam, tanpa cinta, tanpa pengagungan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad? Bisa apa tidak? Bisakah diterima iman Islam dan ihsan kita, amal soleh kita, segala kebaikan kita tanpa syahadat, tanpa i'tiqad kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Bisa apa tidak? Tidak. Keberuntungan tertinggi yang pertama karena wasilah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kita jadi kenal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini adalah segala-galanya. Ini adalah segala-galanya. Di mana hati ini punya sandaran yang hakiki, punya ketenangan yang abadi. Bagaimana tidak tenang? Dimanapun kita berada, Allah ada. Bagaimana kita tidak tenang dalam segala situasi kondisi apapun kita berada, Allah ada. Kapanpun kita berada, Allah ada. Bagaimana kita bisa seperti ini tanpa melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Ini wajib kita syukuri nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada alam semesta ini, tatkala
makhluk ini memiliki hubungan dengan makhluk lain yang paling Allah agungkan, yang paling Allah cintai, yang paling Allah unggulkan, yang paling Allah puji, yang paling Allah sucikan, yang paling Allah wangikan, yang dijadikan imam bagi semua nabinya, semua rasulnya, semua malaikatnya, semua hambanya, yang menjadi idola semua makhluk Allah dan idola Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa dekat dengannya, kita bisa mengenalnya, kita bisa meraih cintanya, kita bisa meraih kasih sayangnya, kita bisa meraih pertolongannya, kita bisa mendapatkan keilmuannya, kita bisa mendapatkan barokahnya, kita bisa mendapatkan cahayanya, kita bisa mendapatkan asrarnya, kita bisa mendapatkan kedudukan tertinggi melalui hubungan khusus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mana yang paling besar daripada anugerah ini sehingga Nabi Musa saja menangis kepada Allah ingin menjadi umat Muhammad? Mana yang lebih besar anugerah daripada ini sehingga Yesus yang disebut Tuhan menginginkan menjadi umat Muhammad? Dan beliau lolos beliau menjadi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Walaupun fil haqiqah semua nabi adalah umat Sayyiduna Muhammad, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab. Subhanallah. Guru Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, lolos menjadi umat Sayyidina Muhammad. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam lolos masih hidup sampai sekarang menjadi umat Sayyidina Muhammad. Kenapa semua nabi ingin menjadi umat Muhammad? Sementara kita dipilih oleh Allah semenjak kita ingat sudah menjadi umat Sayyidina Muhammad. Orang tua kita dipilih oleh Allah menjadi umat Sayyidina Muhammad. Nenek moyang kita, kakek-kakek kita, karuhun-karuhun kita terpilih menjadi umat Sayyidina Muhammad. Dan kita melirik ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang menjadi umat Sayyidina Muhammad. Dan bangsa kita Indonesia ini mayoritas menjadi umat Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sementara Yesus saja menginginkan menjadi umat Sayyidina Muhammad. Karena beliau tahu bagaimana anugerah terhebat, kepangkatan tertinggi tatkala bisa berhubungan, bisa dekat, mendapat keberkahan, mendapat kasih sayang, mendapat cinta dari Sayyidina Muhammad. Karena semua tahu tidak ada makhluk yang paling dicintai Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling dekat dari Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling berilmu, paling tahu kepada Allah, paling takwa kepada Allah, paling takut oleh Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling diridhai oleh Allah sehingga Allah mempublikasikan dalam wahyunya. Malaikat Jibril membawa wahyu tersebut. Malaikat Jibril dan semua malaikat tahu bagaimana Allah menjanjikan wala saufa yu'tika
berjanji akan menumpahkan segalanya demi hanya satu insan, satu makhluk yang paling Allah ridhai, yakni Sayyiduna Muhammad. Bagaimana mengingat beliau, hubungan ingatan dengan beliau, janjikan akan diangkatkan nilainya, akan diangkatkan derajatnya, akan ditinggikan, akan dihebatkan pahalanya dengan janji Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dzikru Muhammad, dzikru Muhammad, yakni dzikraka, dzikru Muhammad rafa'na, dzikru Habibi Muhammad rafa'na. Mengingat dan mendongeng-dongengkan mengenal Sayyidina Muhammad, ini yang masuk di dalam makna kalimat dzikraka. Semuanya rafa'na, Allah angkat, Allah terima, Allah tinggikan setinggi-tingginya. Amal mengingat Muhammad ditinggikan oleh Allah, nilainya dihebatkan oleh Allah, walaupun sesaat. Dzikru Muhammad, Allah. Bagaimana para rasul tidak ingin menjadi umat Sayyidina Muhammad, menjadi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad ini, punya hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad ini, bisa mengingat dan mengenal dan dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad ini, bisa meraih segala kebaikan Sayyidina wa Maulana Muhammad ini, adalah anugerah tertinggi setelah mengenal Rabbul Ardi was Sama, setelah mengenal Rabbul Khalaik, setelah mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak ada anugerah tertinggi kecuali punya hubungan khusus dengan Sayyidina Muhammad. Maka para wali-wali Allah menjadi wali karena memperbaiki hubungan dengan Allah dan kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Orang-orang besar memiliki derajat tinggi karena memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Catat, ini anugerah yang keberapa? Bagaimana kita tidak bahagia bahwa sebagai sebab sandaran hati yang merupakan sebab, catat oleh kita, yang bisa menolong kita dari segala bencana, yang mana kita bisa meraih segala-galanya dari Allah, yang menjadi sebab adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada sebab yang terawal, yang teragung, yang terhebat kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua ulama menjadi ulama karena Sayyiduna Muhammad. Semua wali menjadi wali karena Sayyiduna Muhammad. Semua syuhada menjadi syuhada karena Sayyiduna Muhammad. Semua salihin menjadi salihin karena Sayyiduna Muhammad. Semua ahli kedudukan yang tinggi memiliki kedudukan yang tinggi karena Sayyiduna Muhammad. Bagaimana kita tidak beruntung? Di mana Nabi kita bisa melihat dari kejauhan, di mana Nabi kita sangat menyayangi umatnya, di mana Nabi kita bisa mendengar dari kejauhan, di mana Nabi kita bisa menyaksikan umatnya walaupun sudah ada di alam barzakh, di mana Nabi kita selalu meminta ampunan kepada Allah walaupun beliau sudah ada di alam barzakh bagi umatnya yang berdosa. Kita diistighfarin oleh beliau terus, dosa-dosa kita diistighfarin oleh beliau terus, tiada berhenti dalam barzakhnya memohon ampunan kepada Allah untuk umatnya yang berdosa. Ini tertera di dalam hadis. Begitulah pernyataan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau kita mendengar bahwa wali bisa menghadiri dari kejauhan, wali bisa melihat dari kejauhan, wali bisa mendengar dari kejauhan, wali bisa menolong dari kejauhan terhadap siapapun yang beliau kehendaki, wali bisa dihadirkan dimanapun kita berada. Bagaimana nabinya? Bahwa ilmu wali adalah tetesan daripada ilmu Sayyidina Muhammad.
hayati oleh kita, sehingga dimanapun kita berada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ada bersama kita. Dalam segala situasi kondisi apapun kita berada, kapanpun kita berada, Rasulullah SAW bisa bersama kita. Kita masuk alam kubur, Rasulullah SAW bisa bersama kita. Bukankah kita mendengar Sultanul Aulia radhiyallahu taala anhu bisa masuk alam barzakh, beliau membela muridnya, di mana ilmu beliau tetesan daripada Sayyidina wa Maulana. Allahu Akbar. Ini anugerah yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, keempat selanjutnya nanti diteruskan karena keburu subuh ya. Kalau ingin tuntas harus dari awal. Insya Allah kita teruskan kembali dalam majelis yang akan datang. Tapi catat oleh kita semua, anugerah yang tertinggi baru dibahas berapa? 1, punya hubungan dengan 2, punya hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa Maulana Muhammad warda an jami' as-sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka la hadarna qira'ata mawlidika al-karim wa hafidh alaina bi barakatihi libas al-rizqi wa al-taqwa واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا بجنة النعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومصلحا وبوينا من الجنة والغرفاء وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلان والإسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسر الفاتحة.